Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pelajaran sejarah Indonesia pada pertemuan yang ke-11. Nah, sehabis UTS, PTS. Nah, bagaimana hasil PTS-nya? Ulangannya itu ada yang bagus, ada yang ya jelek lah. Nah, ini kita lanjut materi yang minggu kemarin, yaitu kalau kemarin kita sudah berbicara tentang kronologi proklamasi, dimulai dari kedatangan Jepang, dibomnya kota Hiroshima, kota Nagasaki, menyerahnya Jepang tanggal 14 Agustus, peristiwa Rengas Dengklok, dan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang kita bahas tokoh-tokoh sekitar proklamasi lah. Gitu. Siapa saja sih? Gitu. Sebenarnya kemarin juga udah kebahas. Yang pertama itu Insinyur Soekarno. Nah, ini gambarnya. Apa perannya Insinyur Soekarno? Yaitu yang merumuskan dan membacakan teks proklamasi. Ini berperan penting, makanya pemuda itu ingin Soekarno yang memproklamasikannya. Karena sosok Soekarno itu yang penting, ketua PPKI pada masa itu. Merumuskan dan membacakan teks proklamasi. Ingat yang membacakan teks proklamasi kan Soekarno. Gitu. Pemuda itu nggak mau sama orang lain. Pemuda, tapi sama Soekarno. Nah, dia yang menuliskan teks proklamasi yang kemudian diketik nantinya. Nah ini Soekarno lah pasti pada tahu ini. Jadi ini proklamatornya yang membacakan teks proklamasi. Yang kedua, nah ini Dr. Andes Muhammad Hatta. Ini Muhammad Hatta. Ini juga yang merumuskan dan menemani Soekarno dalam membacakan teks proklamasi. Ini juga yang termasuk yang dibawa pemuda ke Rengas Dengklok. Nih, tokoh juga pada masa itu, yaitu Insinyur Muhammad Hatta. Nah, dia yang merumuskan, dia yang ide kata kalimat pertama proklamasi itu dari Muhammad Hatta. Yang kami bangsa Indonesia dengan ini yang paragraf keduanya. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan itu dari Muhammad Hatta dari sini, dari Muhammad Hatta itu. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan akan dilaksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, ini ide dari Muhammad Hatta, kalimat proklamasi yang pertama. Nah, ini yang merumuskan dan menemani Soekarno dalam membacakan proklamasi. Terus Mr. Ahmad Subarjo, nah ini yang ketiga, ini yang menjamin Soekarno-Hatta supaya dilepaskan oleh para pemuda. Nah ini merumuskan teks proklamasi, ini menemani lagi turut serta dari awal peristiwa rangkaian proklamasi. Nah apa ya idenya itu yang kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kalimat pertama proklamasi itu ide dari Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo dan Muhammad Hatta yang memberikan ide, Insinyur Soekarno yang menuliskan teks proklamasi. Nah itu Ahmad Subarjo. Ini dari awal, ini tokoh tua, tokoh golongan tua. Nah ini Nyonya Fatmawati, ini istrinya Soekarno, itu yang menjahit bendera merah putih. Itu kan dadakan, katanya ada dari spray sama dari apa itu. Dijahit, ini yang menjahit bendera merah putih pada saat pengibaran bendera pertama kali, itu kan dadakan. Terus Soekarni, nah ini Soekarni. Nah kalau kamu pengen tahu Soekarni itu, lihat aja kopiahna nu miring. Nah, ini nanti kalau diulangan kan sama gitu. Di PTS kemarin juga kan foto-foto unggul Bapak. Dan nanti juga nggak bakal akal gini. Apa perannya? Mengusulkan Insinyur Soekarno yang menandatangani teks proklamasi. Itu kan teks proklamasi yang ditandatangani itu ada tanda tangan Soekarno-nya. Itu kan ada usul. Ada usul lagi yang menandatangani itu semua yang hadir di rumah Laksamana Maeda. Nah, sekarang Soekarni entong. Kata Soekarni itu Soekarno-Hatta aja yang menandatanganinya. Nah, ini yang ditandatangani di atas piano teh. Nah, ini Soekarni tokoh muda. Tokoh golongan muda. Terus Latif Hendra Diningrat. Nah, ini apa ini? Ini perwira peta ini peta lah. Ini pengibar benderanya Latif Hendra Diningrat, Suhud. Nah, ini masih pengibar bendera Suhud. Nah, tihang lagi Tinu Awi itu. Dan SK Trimurti ini yang pembawa bakinya. Ini SK Trimurti. Terus Sayuti Melik. Nah, Sayuti Melik itu siapa? Yang mengetik teks proklamasi. Kan teks proklamasi itu ditulis sama Soekarno. Nah, hasil tulisannya itu diketik sama Sayuti Melik. Nah, ini sama Sayuti Melik itu diketik. Ada mesin tiknya di rumah Laksamana Maeda. Nah, yang terdapat beberapa perubahan. Asalnya tempo jadi tempo. Jadi itu yang merubahnya Sayuti Melik itu diketik. Yang ditulis sama yang diketik. Yang otentik itu yang diketik. Terus Laksamana Tadashi Maeda, nah ini orang Jepang yang bersimpati terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, dia menjadikan tempat dirumuskannya proklamasi.
Laksamana Tadashi Maeda itu. Tadi rumuskannya tempat proklamasi itu di sini di rumah Laksamana Maeda sampai malam itu sampai subuh. Sepulang dari Rengas Dengklok. Terus Alek dan Prasmenur itu yang mana? Ini yang mengabadikan peristiwa proklamasi. Kalau kalian lihat foto-foto proklamasi, nah itu hasil karya ini Prasmenur. Itu mau dirampas sama Jepang tapi disebutkan di bawah pohon dikubur heula si klise. Nah, ini jasa ini nih kita bisa lihat proklamasi itu juga gitu. Ya saja sih. Terus BM dia, nah ini yang menyebarkan berita proklamasi. Nah, ini wartawan, jadi dicetak di media cetak. Nah, ini wartawan menyebarkan 1000. Nah, ini BM dia menyebarkannya lewat media cetak. Kalau Syahrudin ini yang menyebarkan berita proklamasi juga. Ini yang menyebarkannya lewat radio, walaupun ya sembunyi-sembunyi itu. Syahrudin, Waidan ke Bliss itu di ini yang membawa teks proklamasinya disampaikan ke walaupun ya ke Jepang dicari-cari ini dicarikan ke Jepang. Tapi sudah tersebar malahan ke luar negeri segala ini. Nah, sampai sana. Nanti kamu harus hafal foto-fotonya. Sampai sini ada yang tanyakan? Kalau ada pertanyaan sampaikan di grup WA-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.